Xiaomi Mi Mix 2S. Ini HP yang legendaris banget. Gue juga pernah ngemain HP ini di tahun 2023. Harganya udah 1 jutaan aja dari belasan juta loh ini harganya guys. So, apakah masih oke di tahun 2023? Mari kita langsung aja review Xiaomi Mi Mix 2S di tahun 2023. Let's go! Halo guys, nama gue Stammer StarTech dan mari kita langsung aja review si Xiaomi Mi Mix 2S. Sebelum kita masuk ke video, gue mau ada disclaimer. Ini gue belinya tuh, si pembelinya udah nge-install Lineage OS 20, jadi kita nggak bakal ngebahas MIUI. Ini kita bakal bahas Mi Mix 2S pakai Lineage OS 20 berbasis Android 13. Ini disclaimer ya, jadi bakal based on OS tersebut. Oke, kita yang pertama bahas harga dan speknya seperti biasa. Untuk harga, so kalian bisa beli Mi Mix 2S di Tokopedia atau di online shop lainnya itu di harga sekitar 1,6 sampai 2 juta pas kira-kira. Kalau 2 jutaan tuh kira-kira yang full set. Di bawah itu kira-kira itu yang unit only atau ada sedikit minus. Untuk unit gue beli di harga 1,6 juta. Ini ada sedikit minus guys. So minusnya tuh dia layarnya ada sedikit di sini nih. Kanan kirinya ada sedikit kayak white spot gitu. Bukan white spot sih, kayak shadow versi IPS gitu. IPS LCD. Dan juga dia untuk badannya pertama nggak ada oleophobic coating, udah hilang, terus ada sedikit lecet bisa kita lihat, dan overall mulusnya nggak mulus banget, itu di 1,6 juta unit only. So ya, seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi, tapi belum tentu ada ya, karena Xiaomi Mi Mix tuh HP-nya langka banget. Ini juga gue udah nyari sekitar setengah tahun baru dapat. Yang punya dan yang jual Mi Mix series tuh mau Mi Mix pertama, 2, 2S, 3 itu tuh dikit banget saya. Mending cari sendiri aja deh daripada gue cariin, biar lebih enak. So, sebelum kita masuk ke videonya juga, ini gue mau bahas untuk si OS-nya. Ini OS-nya memang ada sedikit bug ya. Tapi nanti kita bakal bahas untuk lebih detailnya di UI experience. Bisa langsung skip, tadi udah gue kasih timecode-nya. Gue mau sedikit bilang aja, untuk kamera dia, ini software kameranya nggak bisa pakai si telefotonya for some reason. Jadi untuk kamera sampelnya nggak bakal ada telefoto ya. Mungkin harus install kamera software lain, tapi gue udah coba juga belum bisa, I don't know. Harus dibalikin ke MIUI kali ya. Anyway, next kita bahas untuk si desain dan displaynya. Pertama untuk desain, ini menurut gue salah satu hal yang masih keren banget di 2023. Mi Mix 2S tuh memang desainnya menurut gue di body belakangnya still one of the best. Walaupun memang ini tuh kayak versi iPhone X, cuma lebih kotak ya, dan ada fingerprint. Tapi overall build-nya kerasa bagus banget, kerasa kokoh karena dia pakai ceramic coating. Pegang di tangan ini kerasa kayak HP premium banget, even lebih premium daripada iPhone menurut gue. Dan overall body belakang masih kelihatan keren, cuma memang untuk body depan ini udah kelihatan jadul ya. Walaupun layarnya dia full screen, tapi bezel bawahnya tebal banget untuk nge-host kamera depan yang menurut gue jelek banget. Nanti kita bakal tes kameranya di selfie-nya ya. So, next untuk si fingerprint. Ini fingerprintnya khas HP Xiaomi, sangat cepat, sangat akurat dan sangat reliable seperti HP Xiaomi lainnya, nggak ada masalah sama sekali. Dan ditambah pakai Lineage OS 20, ini menurut gue fingerprintnya even faster dan even more reliable. So, next kita bahas untuk displaynya. Ini displaynya pakai IPS LCD, dan menurut gue ini IPS LCD-nya bagus banget guys. Gue bisa bilang ini IPS LCD-nya nggak beda jauh sama Mi Mix 3 yang pakai AMOLED. Salah satu one of the best IPS yang Xiaomi buat, 100%. Lebih bagus daripada Redmi 10 atau Xiaomi Poco X3 GT, 100%. Dia punya detail yang sangat sharp, viewing angle yang cukup oke, dan yang paling penting tuh ini warnanya vibrant dan kelihatan hidup. Kontrasnya ini kayaknya bagus untuk IPS. So that's pretty nice. Nah, terus untuk si visibility di bawah sinar matahari, ini juga nggak ada masalah. Kalau misal mendung, bisa kita lihat kondisi mendung masih terang, tapi gue bisa jamin kalau misalnya kondisinya agak terik dikit, ada matahari, HP bakal nggak kelihatan ya, karena dia IPS-nya agak kurang terang, sayang sekali. Untuk di tahun 2023 sekalipun menurut gue agak kurang terang sih. Nah, untuk haptic sendiri, ini hapticnya memang bukan the best ya, kalau misalnya mau dibandingin sama HP zaman sekarang, kayak Xiaomi Redmi Note 8, Redmi Note 8 lagi. Redmi Note 11 nih hapticnya bagus, masih lebih bagus di HP itu, tapi ini hapticnya bukan haptic murahan kok. Memang sedikit kedengeran suara vibrasi, tapi masih kerasa juga suara vibrasinya, if you know what I mean. Ya tengah-tengah lah, masih cukup oke. So, next mari kita bahas untuk si audio quality-nya. Yang pertama, untuk audio quality via 3.5mm headphone jack, ini menurut gue kualitasnya cukup bagus ya. Dia khas Xiaomi yang suaranya tuh balance sedikit warm. Gue coba pakai Moon Drop 2, volume sekitar 40% itu udah cukup keras dan udah cukup bagus. Ya, ini amplifiernya juga cukup besar karena dia pakai Lineage OS, jadi volume step-nya lebih banyak daripada MIUI. Nah, terus untuk si speakernya,
Ini ternyata udah stereo, tapi memang stereonya zaman dimana, buat yang inget ya, ini zaman dimana stereonya tuh sesuka hati ngeimplementasinya. Yang artinya ini suara earpiece-nya jauh lebih kecil dan jauh lebih cempreng daripada suara main speaker yang ada di bawah. Tapi overall masih cukup oke kok, walaupun memang suara menurut gue agak terlalu bright atau agak terlalu dingin ya, jadi kadang-kadang suara vokal cewek jadi agak melekit, agak cempreng, tapi overall masih cukup oke. Masih ada bau-bau flagship-nya lah, if you know what I mean. Soundstage masih lumayan oke, detailnya masih cukup oke, masih ngecers, dan untuk clarity juga cukup bagus. Full volume-nya cuma sayangnya ini nggak bisa keras banget ya, tapi at least di full volume dia nggak sampai distorsi. So ini dia sampelnya, speaker test. Gue rekomen ke pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail bedanya. Oke, next mari kita bahas untuk kamera quality-nya. Ini kamera belakang tuh ada dua kamera, dua-duanya 12 megapiksel. Yang satu itu dual telephoto dan main kamera. Untuk kamera depan ini menurut gue salah satu aspek terburuk ya dari HP ini. Hanya 5 megapiksel aja dan hanya bisa nge-record dari resolusi 1080p 30 fps. Ya pada zamannya juga ini memang kamera selfie-nya worst banget sih menurut gue. Anyway, untuk main kamera menurut gue kualitasnya ini cukup bagus surprisingly loh. Dia memang ada kelemahan seperti HP jadul lainnya ya. Dynamic range-nya benar-benar sangat kurang menurut gue kalau dibanding sama HP zaman sekarang. Even di harga sama sekalipun menurut gue dynamic range HP zaman sekarang lebih unggul. Tapi selain itu menurut gue untuk detail dan warna masih cukup bagus. Dan juga untuk selfie kamera bisa kita lihat, ya warna sih cukup oke ya, tapi memang detailnya sangat jelek banget di harganya. Dan overall sih untuk selfie gak cuma fotonya kurang bagus, tapi ngambilnya juga ini rese banget. HP-nya harus dibalikin baru bisa diambil atau harus, ya penempatannya bullshit lah menurut gue. Dan ini zaman dimana memang Xiaomi lebih desain daripada fungsi ya. Sekarang kan kebalikannya, yang gue lebih support sih. So, untuk video recording HP ini bisa nge-record sampai 4K 30, tapi sayangnya nggak bisa 1080p 60 fps di aplikasi kamera Lineage OS-nya. So, untuk sampelnya gue pakai 4K aja, ini dia tesnya. Oke, so ini video gue ini pakai resolusi 4K 30 fps. Masih cukup oke walaupun dynamic range agak kurang bagus, tapi cukup oke. Kita coba fokusin ke pohon. Fokus masih cepet banget. Kalau di zoom masih oke, smooth, dan ya kalian bisa lihat gimana kualitas mic-nya juga. Lumayan kecil sih ya mic-nya dan jelek menurut gue. So, mari kita langsung moving on ke gaming. Alright guys, moving on ke si UI experience-nya. Ini yang agak sedikit lama kita bakal bahas. Karena dia itu UI-nya pakai Lineage OS ya. Tapi dia walaupun pakai Lineage OS sekalipun, fitur-fitur kayak NFC gitu masih bisa ya. Kalau misalnya kita coba tes nih, NFC masih berjalan. Dan overall sih menurut gue ini ngingetin gue sama Google Pixel. Bisa kita lihat tuh, ini UI-nya Pixel experience banget ya. Cuma ada satu keluhan, ini nggak tahu bug atau memang HP ini nggak terlalu support Lineage OS. Tapi for some reason gue nggak bisa ngeset wallpaper. Kalau kita ke wallpaper and style, oh sekarang bisa. Ya ampun, sekarang baru bisa So, sedikit gambaran belakang aja ya, backstory aja. Pas gue unboxing HP ini, dan pas gue pakai HP ini, gak bisa ganti wallpaper. Yap, gue sampai masuk ke wallpaper and style, tapi blank. Gak ada settingan kayak gini sama sekali. Dan kalau misal gue ke galeri waktu itu ya, gak tau sekarang gue mau coba pakai wallpaper ini. By the way, kalau misal mau wallpaper ini gue udah taruh link deskripsi. Ini Utahime dari JJK ya pas mudanya. Very nice. Yap, bisa kita lihat tuh. Di sini dia nggak ada settingan untuk set wallpaper kan. Nah, gue ke setting, dan pas gue ke setting tuh gue kira di sini ada settingan buat wallpaper, tapi ternyata pas gue klik ini, kemarin tuh pas gue masih review HP ini, blank, nggak ada apa-apa. Sekarang baru muncul pas gue review di depan kamera. Kenapa sih selalu gitu teknologi ya? Giliran di depan kamera baru aja jalan. Kebiasaan nih. Yap, bisa pakai wallpaper loh ternyata. Oke. No problem ternyata. Oh my god, bukannya dari tadi. Anyway, wallpaper seperti biasa, kalau mau gue taruh di deskripsi ya.
So ya, jadi tadi gue mau bilang ada keluhan nggak bisa ganti wallpaper, tapi ternyata bisa, jadi kita skip ya. Keluhannya ternyata hanya dari kamera belakangnya aja, for some reason nggak bisa pakai telefoto, tapi sih it's okay sih menurut gue. Mungkin itu tinggal revert back aja ya. Overall, memang ada beberapa bug yang kadang-kadang kayak tadi, kalau misal gue scroll tuh kadang-kadang scroll ke bawah sampai kayak gini, kadang-kadang si date-nya, Friday July 21-nya tuh kadang-kadang dia nggak kelihatan atau kepotong. Tapi ya bugnya tuh nggak game breaking lah, nggak sampai HP ini tuh useless menurut gue. Masih oke, masih usable. So ya, untuk UX experience, performance-nya gimana? Tadi kan kita cuma ngomongin bug doang ya. Untuk performance day to day pakai HP ini menurut gue enak banget ya. Memang yang pertama, Snapdragon 842 tuh chipset yang masih awet banget ya dibandingkan 835 atau 855 menurut gue. Tapi overall, untungnya untuk day-to-day usage, ini performance masih sangat bagus, berkat Lineage OS juga, buka aplikasi, atau multitasking, semua kerasa smooth banget. Ini pretty much kayak day one performance-nya, berkat si Lineage OS-nya. So, that's pretty neat. Oke. Untuk yang terakhir, kita lihat untuk DRM info aja. Untuk DRM info bisa kita lihat HP ini karena dia itu HP pertama non-resmi dan dia itu pada zaman Xiaomi nggak peduli sama Wi-Fi, jadi sayangnya Wi-Fi-nya hanya L3. Jadi kalau bisa kalian mau nonton Netflix atau streaming service lainnya hanya bisa resolusi sampai 540 atau 480. Dan juga ini layarnya nggak ada white color gamut ya, cuma at least sudah ada HDR10. So ya, at least sudah ada plusnya lah. Oke, let's kita bahas baterainya. Kita langsung aja ke setting ya. Ke setting, terus kita ke battery nih. Kita lihat. Mana battery di mana? Oh ini. Kelihatan ya. Battery level low. Artinya apa? Ini emang baterainya sudah berumur. Ini udah di 80% battery health-nya buat para iPhone user ya. Tapi menurut gue, ini tulisannya baterainya 2 jam ya, tapi ini salah kok. Gue bisa pakai baterai ini at least sekitar 3,5 sampai 4 jam. Yang menurut gue masih oke lah ya, 3700 mAh baterai dipakai selama 3 tahun, masih bertahan segitu, masih oke lah. Ya kalau dipakai seharian memang nggak kuat, setengah hari atau 3/4 hari aja udah mati, tapi overall baterai masih cukup oke sih menurut gue, tinggal ganti aja. Dan untuk HP utama sih mungkin kalau kalian light usage masih bisa, tapi kalau kalian heavy usage ini mendingan buat HP secondary atau HP emergency kalau misal kalian nggak mau ganti baterai. Tapi masih cukup oke. So, langsung aja kita ke kelemahannya ya sebelum masuk konklusi. Kelemahan HP ini. Yang pertama, yang pastinya nih benar-benar kelihatan banget ya, segitu di depan mata dari si kamera depannya. Buat kalian para selfie lover, ini kamera depannya menurut gue dog shit banget. Jadi kalau misal kalian mungkin, oh, gue pengen Xiaomi Mi Mix 2X, sekarang kan udah murah banget tuh. Kalau misal kalian suka foto ya, ini kameranya menurut gue agak kurang bagus. Dari 1,6 juta, HP baru banyak yang lebih bagus menurut gue. Yang kedua, ini dari si speakernya. Speakernya 1,6 juta menurut gue di zaman sekarang kayak Redmi Note 11, secondnya juga udah sekitar 1,8 jutaan. Bisa lebih bagus di HP tersebut. Ini speakernya memang gak bagus banget menurut gue. Kalau misalnya mau dibandingin sama kayak iPhone 7 atau iPhone 8 masih lebih bagus di HP tersebut. So ya, speaker agak kurang bagus. Dan yang terakhir, baterainya. Ini yang menurut gue krusial untuk gue. Baterainya nggak bisa kuat ya. Jadi memang harus kalian lihat juga ini baterainya kurang kuat. Jadi kalau misal kalian beli HP ini, cek dulu baterainya. Kalau misal ternyata cepet boros, udah tua, ganti baterainya. Cuma segitu aja sih untuk kelemahannya. Tadi gue hampir lupa juga sebelum masuk konklusi, gaming performance-nya guys. So, untuk gaming performance gue main 2 game yang pastinya, Bandori sama Genshin. Pertama kita main Genshin dulu. Bisa kita lihat tuh, gue cuma muter-muter aja ini, gue nggak combat sama sekali ya. Cuma muter-muter jalan-jalan lagi quest itu di Sumeru bagian desert. Lowest setting, FPS 60, ini pretty much rough banget gameplaynya. Memang dia itu FPS-nya kayak sekitar 20-15, tapi fluctuate banget ya, banyak stutter, kadang freeze, kadang enggak. Jadi memang ini mungkin 865 di storage UFS 2.1, RAM 6GB agak kurang kuat ya. Tapi nggak tahu kenapa XD Premium masih oke loh, tapi HP ini nggak kuat. Random banget memangnya HP Android itu. Dan untuk main game rhythm, ini menurut gue one of the best phone. Sensitif banget dan gak ada touch delay sama sekali, gue sangat rekomend sih. So overall, untuk main game yang enteng atau medium masih oke, tapi kalau main game berat kayak Honkai Star Rail atau Genshin sih gue kurang rekomend. Oke, cuma segitu dari video ini, langsung aja kita ke si konklusinya, apakah gue rekomend HP ini. Pertama, rekomend atau enggak, nyari HP ini tuh sulit banget guys.
Kalau misalnya kalian cari sekarang di Tokopedia ya, Xiaomi Mi Mix terbaru Power Merchant, terus kalian lihat yang bekasnya, gue jamin itu hanya ada beberapa dan rata-rata tuh 5 dari 10 overpriced. So ya, nyarinya susah, tapi kalau misalkan bisa nyari yang harganya oke sih, ini menurut gue HP yang bagus untuk HP kedua. Kalau untuk HP pertama, ini kelemahannya dari baterai, tapi kalau misalnya kalian gak apa-apa sama, atau kalian light usage ya, atau nggak apa-apa sama baterai boros, ini sih HP untuk main phone masih oke banget. Desainnya masih bagus, layarnya oke banget, performance masih oke di harganya, dan game performance masih lumayan solid. So ya, overall sih gue masih rekomen HP ini, dan gue bakal pakai HP ini sih kalau misal gue masih punya HP ini atau gue bukan YouTuber sih, gue masih pakai HP ini buat secondary karena ya pleasing di mata aja. So ya, begitu cuma sekedar videonya, jangan lupa like dan subs. Kalau misalkan ada rekomend gue mau review HP apa selanjutnya, bisa komen di bawah. Thanks for watching, kita ketemu lagi minggu depan untuk review lainnya.